Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan tentang metode asesmen dan gangguan kecemasan menyeluruh, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan stres pasca trauma. Adapun anggota kelompoknya yaitu Sausan Salsabila, Siti Nuria Hikmah, Siti Nurmala, Dian Anggraini, dan Gina Rizky Rabbani. Gangguan kecemasan menyeluruh. Gangguan kecemasan menyeluruh atau GAD dicirikan dengan kecemasan dan kekhawatiran berlebih yang tidak terbatas pada objek, situasi, atau dengan aktivitas tertentu. Umumnya, kecemasan bisa menjadi respon adaptif, sejenis sistem peringatan alami tubuh untuk memberitahu tubuh terdapat sesuatu yang mengancam dan butuh perhatian segera. Namun, bagi orang dengan gangguan kecemasan menyeluruh, kecemasan menjadi berlebih, sulit dikendalikan, dan disertai dengan simptom-simptom fisik seperti rasa lelah, gelisah, dan tegangan otot. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai DSQ. DSQ atau obat disinklosirin adalah sebuah antibiotik yang digunakan untuk mengobati tuberkulosis, yang mana untuk memperkuat efek psikoterapi. Obat ini bekerja pada sambungan sinapsis di dalam otak yang terlibat dalam proses pembelajaran dan memori, sehingga para peneliti menduga obat ini mungkin dapat meningkatkan efek penenangan berdasarkan pembelajaran seperti terapi perilaku kognitif. Nah, mungkinkah DSQ memiliki efek yang serupa terhadap gangguan kecemasan pada manusia? Bukti menunjukkan bahwa DSQ dapat meningkatkan efektivitas terapi pemaparan untuk menangani PTSD atau gangguan stres pasca trauma, yaitu gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan, khususnya pada kasus yang lebih parah dan membutuhkan penanganan yang lebih lama. DSQ mengaktifkan penanganan dengan teknik pemaparan dan mempercepat pengaruhnya. Penelitian lain menemukan DSQ memiliki efek yang lebih baik saat digabungkan dengan terapi paparan perilaku dalam menangani gangguan kecemasan. Kembali kepada GAD, ciri utama GAD adalah kekhawatiran berlebih. Orang dengan GAD cenderung menjadi pencemas kronis seperti mengkhawatirkan kesehatan, keuangan, kesejahteraan anak, hubungan sosial, dan mencemaskan hal-hal kecil di keseharian mereka seperti terjebak macet dan peristiwa masa depan yang belum tentu akan terjadi. Selain itu, anak-anak dengan gangguan kecemasan menyeluruh cenderung akan mengkhawatirkan prestasi akademik, atletik, dan aspek sosial dalam kehidupan sekolah mereka. Untuk dapat didiagnosis menderita GAD perlu dihubungkan baik dengan distres emosional yang tampak atau terganggunya fungsi sehari-hari seseorang secara signifikan. Berikutnya perspektif teoritis. Freud mencirikan jenis kecemasan dalam GAD sebagai perasaan yang mengambang bebas, karena orang-orang tampak membawanya dari satu situasi ke situasi yang lain. Dari sudut pandang psikodinamika, kecemasan menyeluruh merepresentasikan ancaman kebocoran impuls-impuls atau harapan-harapan seksual atau agresif yang tidak diterima ke dalam kesadaran. Maksudnya, seseorang menyadari kecemasan tersebut tetapi tidak menyadari dari mana datangnya. Sudut pandang kognitif terhadap GAD menekankan peranan pemikiran dan keyakinan berlebihan atau terganggu, khususnya keyakinan yang mendasari kekhawatiran. Orang dengan GAD cenderung mengkhawatirkan semua hal, terlalu awas dengan isyarat yang mengancam di dalam lingkungan, dan memersepsikan adanya bahaya atau hal yang merugikan, sehingga mereka terus merasa gelisah karena sistem saraf mereka merespon persepsi ancaman atau bahaya dengan mengaktifkan sistem saraf simpatik yang menyebabkan meningkatnya kondisi kepekaan tubuh dan perasaan cemas yang menyertainya. Sudut pandang kognitif dan biologis menunjukkan anomali fungsi amigdala pada pasien GAD dan hubungannya dengan pusat berpikir otak yaitu korteks prefrontal. Pada orang dengan GAD, korteks prefrontal mungkin bergantung pada kekhawatiran sebagai strategi kognitif untuk menghadapi rasa takut yang dihasilkan oleh amigdala yang terlalu aktif. Untuk menangani gangguan kecemasan dapat dilakukan melalui konsumsi obat-obatan psikiatris dan terapi kognitif perilaku. Obat-obatan antidepresan yang dapat dikonsumsi seperti sertralin dan paroxetin. Obat-obatan tersebut dapat membantu meredakan simptom kecemasan, namun tidak dapat menyembuhkan gangguan kecemasan yang dialaminya. Sedangkan terapi kognitif perilaku yang dapat digunakan untuk menangani gangguan kecemasan seperti pelatihan kemampuan relaksasi, belajar mengganti pemikiran yang mengganggu dan membuat cemas dengan pemikiran yang menenangkan dan adaptif.
dan mempelajari kemampuan untuk meredakan pemikiran buruk. Gangguan obsesif kompulsif. Orang yang mengalami obsesif compulsive disorder atau OCD akan melakukan suatu hal dengan obsesi atau kompulsi berulang yang dapat berlangsung lebih dari 1 jam dalam satu hari, sehingga dapat menyebabkan distres atau gangguan signifikan terhadap rutinitas, pekerjaan, atau fungsi sosial seseorang. Obsesi merupakan pikiran, dorongan, atau gambaran mental berulang, persisten, dan tidak diinginkan yang tampak berada di luar kendali seseorang. Seperti seseorang terus mengkhawatirkan apakah ia telah mengunci pintu dan menutup jendela rumahnya. Sedangkan kompulsif merupakan perilaku berulang seperti mencuci tangan atau memeriksa kunci pintu, atau tindakan mental seperti berdoa, mengulang kata tertentu, atau berhitung, di mana seseorang merasa terdorong atau merasa terpaksa untuk melakukannya. Kompulsif muncul sebagai respon terhadap pemikiran obsesif yang sering terjadi. Sebagian besar kompulsif terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu ritual bersih-bersih dan pengecekan. Seorang pencuci tangan kompulsif memiliki ritual mencuci tangan yang sangat teliti. Mereka dapat menghabiskan waktu 3-4 jam sehari di wastafel dan mengeluh tangannya masih terlihat kotor. Lalu, beberapa orang dapat menghabiskan waktunya berjam-jam untuk memeriksa dan kembali memeriksanya. Semua peralatan rumah tangganya sudah dalam keadaan mati sebelum meninggalkan rumah, namun mereka masih merasa ragu. Kerentanan terhadap OCD sedikit banyak ditentukan oleh faktor genetik. Menurut Leokani, kompulsif dari OCD merupakan akibat dari abnormalitas sirkuit otak yang biasanya membatasi perilaku berulang karena mereka merasa terjebak. Penanganan gangguan obsesif kompulsif dapat dilakukan melalui teknik pemaparan dengan pencegahan respons. Dalam metode ini, individu dengan OCD menghadapi situasi yang memicu pemikiran obsesif sambil mencegah diri dari melakukan ritual kompulsif. Melalui pemaparan berulang, kecemasan mereda, dan ikatan antara isyarat obsesif dan respons kecemasan menurun mengikuti prinsip kepunahan. Teknik ini sering dikombinasikan dengan pendekatan kognitif perilaku atau CBT yang dapat memberikan manfaat serupa dengan obat SSRI seperti fluoxetine, paroxetine, dan clomipramin. CBT juga dapat menunjukkan hasil yang lebih tahan lama dalam menangani OCD, seperti yang diungkapkan oleh Franklin dan Fa 2011. Selanjutnya, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, yang merupakan reaksi maladaptif berkepanjangan yang berlangsung lebih dari 1 bulan setelah peristiwa traumatis. PTSD dapat bertahan selama beberapa bulan, tahun, atau beberapa dekade, dan mungkin tidak akan berkembang hingga beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan setelah peristiwa traumatis terjadi. Pengalaman traumatis adalah stimulus tak terkondisikan yang dipasangkan dengan stimulus netral atau yang dikondisikan seperti tatapan, suara, bahkan bau yang diasosiasikan dengan trauma. Perilaku penghindaran adalah respons instrumental yang secara negatif diperkuat dengan lepasnya kegelisahan. Kegelisahan terkondisi dapat terjadi hanya jika seseorang menghadapi stimulus terkondisi atau petunjuk yang berhubungan dengan trauma, dan tidak adanya stimulus mengganggu yang tak terkondisikan apapun itu. Dengan kata lain, kegelisahan yang merupakan gangguan karena berhubungan langsung dengan kejadian yang membuat trauma. Selanjutnya, faktor-faktor gangguan stres traumatis. Yang pertama, pada tentara di medan perang. Yang kedua, korban pemerkosaan. Yang ketiga, korban kecelakaan fatal kendaraan bermotor. Yang keempat, orang-orang yang menyaksikan kehancuran rumah dan komunitasnya karena bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau tornado.
Yang terakhir, peristiwa traumatis yang berhubungan dengan PTSD melibatkan peristiwa yang menantang nyawa atau menyaksikan kematian, cedera fisik serius, atau kekerasan seksual. Komponen penanganan dasar adalah pemaparan ulang petunjuk dan emosi yang diasosiasikan dengan trauma. Bukti menunjukkan bahwa paparan yang disertai dengan restrukturisasi kognitif atau menantang dan menggantikan pikiran atau keyakinan yang mengganggu dengan pilihan lain yang rasional dapat meningkatkan capaian penanganan, pelatihan kemampuan manajemen stres seperti relaksasi diri, juga dapat meningkatkan kemampuan klien untuk mengatasi simptom PTSD, seperti peningkatan stimulus dan keinginan untuk melarikan diri dari stimulus terkait trauma. Penanganan dengan obat antidepresan seperti sertralin atau Zolpidem atau paroxetin fasil bisa membantu mengurangi komponen kegelisahan dari PTSD.